Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Latif, ya, Bapak Risna, Bapak Haji Andre, juga alhamdulillah semua pengurus Masjid Al-Latif yang hadir, ya, dan alhamdulillah juga Bapak, ya, Ustaz Saifuddin dan Bapak Haji Binta bisa hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh kali ini di awal, ya, bulan Agustus ini kita bahas Al-Kabiratur Rabi'ah Asyarah, dosa besar yang ke-14. Halamannya halaman 34. Sebelum kita bahas tema syurbul khamri wa illam iskar minhu, meminum arak atau minuman keras walaupun tidak sampai mabuk darinya, saya tertarik dengan ada footnote, ya, catatan kaki. Di situ ada nomor 7. Kita lihat di bawah nomor 7, An Ibni Abbas qala, karena ini hubungan erat dengan tema yang kita bahas. Yakni dari sahabat Ibnu Abbas qala, yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabairi. Khamr, minuman keras ini, ummul fawahish, biangnya segala kejahatan. Ibu atau induk, biang, ya. Fawahish jamak dari fahisyah, segala kekejian itu ada pada khamr. Wa akbarul kabairi, dan sebesar-besarnya dosa besar. Man syaribaha, barang siapa yang meminumnya, waqa'a ala ummihi wa kholatihi wa ammatihi, bisa terjadi dia akan menzinahi ibunya, wa kholatihi, dan bibinya dari pihak ibu, wa amatihi, dan bibinya dari pihak bapak. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi ini menggambarkan tentang bahayanya minuman keras, sehingga bisa jadi ketika seseorang mabuk ya, tidak sadar, berzina dengan ibu kandungnya sendiri, dengan bibinya sendiri. Ini bisa terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema pada pagi atau ba'da subuh kali ini, temanya adalah syurbul khamri, minum khamar atau miras, itu minuman keras. Wa ilam yuskar minhu, sekalipun tidak sampai mabuk, tetap dipandang berdosa. Bahkan kabirah ini dosanya dosa besar.
Qala Allah Ta'ala telah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu 'anil khamri wal maisir, tentang minuman keras dan judi. Perjudian, maisir bahasa Arab. Kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihima ismun kabir. Pada keduanya, yakni khamr dan maisir tadi, minuman keras dan judi, ismun kabir, dosa besar. Artinya dosa yang betul-betul sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah, ini ayat ada dalam surah Al-Baqarah di bawah ayatnya 219. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuh. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sungguh hanyalah minuman keras, wal maisiru dan judi, wal ansab dan sembahan berhala-berhala, wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah, rijsun adalah perbuatan kotor, min amali syaitan daripada perbuatan setan, fajtanibuhu maka hendaklah kalian menjauhinya. Ya, akhir ayatnya itu la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Al-ayat sampai akhirnya ayat. Wa sabata 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala. Wa sabata itu dan terdapat dalil yang kuat. An Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, lamma nuzilat, dan tatkala, ya, lamma nuzilat itu tatkala diturunkan tahrimul khamri, pengharaman minuman keras, masyah sahabatu ba'dhum ila ba'din, maka berjalanlah, ya, masyayamsi ini berjalan kaki, as-sahabatu para sahabat, ba'dhum sebagian mereka, ila ba'din kepada sebagian yang lain. Wa qalu, dan mereka berkata, hurrimatil khamru, minuman keras telah diharamkan. Wa ju'ilat adlan lisyirki, dan telah dijadikan sebanding dengan kemusyrikan. Jadi maksudnya, ketika ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 ini diturunkan oleh Allah, yang menyatakan keharaman tentang minuman keras ini, rupanya para sahabat Nabi antara satu dengan yang lain berkunjung menemui temannya, sahabat yang lain, sambil berkata, rupanya khamr sekarang ini sudah diharamkan, bahkan dosanya itu ya mirip-miriplah dengan dosa syirik, yakni musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zahaba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ila anna khamra akbarul kabair. Zahaba di sini artinya telah berpendapat. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah, meriwayatkan hadis. Semoga Allah meridhai keduanya, yakni kepada Allah dan kepada Umar. Ila annal khamra akbarul kabair, bahwasanya minuman keras ini adalah sebesar-besarnya dosa besar. Wahia bila raibin ummul khaba'is, dan minuman keras itu tanpa ada keraguan lagi merupakan induk atau biang al-khaba'is daripada semua keburukan. Wa qad lu'ina syaribuha,
dan sungguh telah dikutuk, ya, dilaknat syaribuha, peminumnya, fi ghairi ma hadisin, bukan hanya dalam satu hadis saja. Artinya banyak hadis yang menyatakan tentang peminum minuman keras itu lu'ina, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan ummul khaba'is, induk dari segala, ya, kejahatan-kejahatan itu timbul daripada minuman keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syaribal khamra fajliduhu, barang siapa yang minum minuman keras, fajliduhu, maka jilidlah dia, deraklah dia. Fa in ada, kalau mengulangi lagi, sudah diderak, deraknya itu sampai 80 kali, kemudian masih ngulang lagi, fajliduhu, derak lagi. Fa in syaribaha, kalau sudah diderak 2 kali, ya, masih minum juga, fajliduhu, derak lagi dia. Fa in syaribaha rabi'ata, tapi kalau minum lagi yang keempat kalinya, sudah diderak sampai 3 kali tadi, kemudian yang keempatnya masih minum juga, faqtuluhu, bunuh dia. Ini hadisnya sahihun, adalah hadis sahih, ya. 3 ini, angka 3 rawahun Nasa'i, hadis Nasa'i wa sahahul Albani, dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi demikian kerasnya mengenai hukuman bagi orang yang suka miras, minuman, ya, keras. Kemudian kita lanjutkan bahwa Amr bin Al-Haris. Ingat kalau setelah ro ini ada wawu, itu Amr. Tapi kalau setelah ro enggak ada wawu, pasti Umar. Kalau ada wawunya Amr. Jadi Amr bin Al-Haris telah berkata, haddatsani Amr bin Syu'aib, telah menceritakan kepada saya Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau telah bersabda, man taraka sholata sukran, barang siapa yang meninggalkan salat karena mabuk, ya, karena mabuk, hanya lupa salat, maratan wahidatan, sekali, faka'annama, seolah-olah, kanat, ada, lahu, baginya, ad-dunya, dunia, wa ma'alaiha, dan apa-apa yang ada di atasnya, fasulibaha, lalu diangkat, dicabutnya untuk ditimpakan. Wa man taraka sholata, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, arba'a marratin, sebanyak 4 kali, syukron, karena lantaran mabuk, kana haqqan 'alallahi, maka ada hak atas Allah, ayyasqiyahu, untuk memberikan minum kepadanya, min tinatil khobali, dari tinatul khobal. Kila, ditanya kepada, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal, apa itu yang dimaksud dengan tinatul khobal? Rupanya dalam bahasa Arab sendiri ada yang para sahabat juga nggak mengerti maksudnya apa tinatul khobal. Qala, Rasulullah menjawab, usawratu ahli jahannam, yaitu perasan ahli neraka jahanam. Jadi badan itu diperas sehingga campur aduk antara keringat sama darah, nanah. Nah, itu diberi minumlah kepada orang yang suka minum minuman keras ketika di dunia. Sanaduhu sahihun, sanad hadisnya adalah sahih.
Jadi di sini begitu beratnya ya orang yang dosa, orang yang minuman keras. Ada sedikit yang mungkin perlu ditambahkan penjelasan di sini, ada kata-kata sukron ya. Sukron di sini pakai sin kecil, kaf kemudian ro ya, itu artinya mabuk. Ya, kalau misalnya untuk mengatakan untuk terima kasih itu syukron. Sinnya itu pakai titik ya, pakai titik 3, syukron itu artinya thank you ya, terima kasih. Kadang-kadang mungkin kurang paham bahasa Arab atau mungkin juga cepat-cepat nulisnya. Saya pernah ada dari pihak Pemda itu yang mengirim ya WA begitu untuk suatu ya undangan. ujungnya setelah babla dikemukakan, intinya minta dihadiri, ujungnya sukron ya, jadi S tanpa ada Y. Jadi saya kadang-kadang ketawa itu, ini ujung-ujungnya pakai mabok ya. Maksudnya saya yakin maksudnya terima kasih, thank you maksudnya, cuma gara-gara salah tulis itu maknanya menjadi jauh antara syukron. Itu tulisannya bahasa Arabnya persis sama, cuma bedanya sinnya aja. Kalau yang terima kasih sinnya titik 3, syukron ya pakai sin besar, itu terima kasih. Tapi kalau sukron kayak di sini pakai sin kecil tanpa ada titik, itu artinya mabuk ya, mabuk. Jadi beda titik dalam bahasa Arab jelas punya arti yang berbeda sekali, jauh sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang minum khamr, minuman keras di dunia, hurrimaha fil akhirah, maka akan diharamkan kepadanya di akhirat kelak. Jadi menurut riwayat bahwa di akhirat pun ada minuman keras, tapi ya di sana itu tidak memabukkan, justru nikmat sekali. Nah, orang yang ketika di dunia suka minuman keras, di akhiratnya Allah mengharamkan untuk meminumnya ya, tidak diberikan kepadanya. Muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rupanya ada satu lagi terakhir, wa anhu alaihi salatu wasalam, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Mudminul khamri, pemabuk berat. Jadi di dalam hadis itu ada syaribul khamri. Kalau syarib itu yang minum ya, mungkin hanya sekali dua kali atau ya tidak sering lah. Tapi kalau mudminul khamri itu pecandu. Jadi orang yang sudah kecanduan minuman ya, minum keras, itu lebih hebat lagi azabnya. In mata, jika dia mati tidak bertobat, masih ya kecanduan khamr tadi, laqiyallaha, dia bertemu dengan Allah, ka'abidi wasanin, seperti orang yang menyembah berhala. Jadi kalau orang menyembah berhala kan berarti musyrik. Ya, dosanya luar biasa besarnya di hadapan Allah. Nah, orang yang ketika di dunianya sudah kecanduan minuman keras tadi, sehingga setiap hari itu harus istilahnya nyekik botol ya, dengan berbagai macam merek yang sekarang sudah merajalela dari kota sampai ke desa.
macam-macam mereknya, ada whisky, brandy, konyak, vodka, Jennifer, AO, ram, topi miring, ya itu sampai saya hafal karena dulu pernah ya suka diundang ke Pemda, ke Kapolres Kota Depok, ya setelah merazia minuman keras itu sampai dapat 1 truk. Sebelum digerus dengan bulldozer oleh wali kota, biasanya kita dari MUI diminta hadir untuk menyaksikan penggerusan. Sebelum digerus itu kita lihat macam-macam merek di botol itu luar biasa banyak, ya. Jadi orang yang kecanduan minuman khamar tadi nanti di akhirat ketemu dengan Allah ka'abidi wasan, kapnya disebut li tasbih, untuk menyepertikan. Dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait itu dikatakan syabih bikapin wa biha ta'lil qad yu'na wa zaidan li tauqidin waron. Jadi ka'abidin itu tak ubahnya seperti orang yang menyembah. Wasan itu artinya sonam, ya, berhala. Jadi diumpamakan orang yang ketika di dunianya kecanduan minuman keras, tidak bertobat kepada Allah, maka di akhiratnya diumpamakan seperti orang yang menyembah berhala. Artinya Allah sangat murka kepada pelakunya. Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad fi musnadihi, dalam kitab musnadnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khulasah atau kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi, ya. Karena yang akan datang adalah membahas al-kibr, ya, yakni dosa besar yang ke-15 nanti, sombong, takabur, ya. Nah, tapi kalau 14 ini dosa minuman keras, dengan penjelasan-penjelasan dari ayat Al-Quran tadi dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, cukup mengerikan tadi. Maka tentunya saya sebagai muslim, seorang muslim yang diharuskan beramar ma'ruf nahi munkar, dan juga ya sebagai pimpinan pondok pesantren modern Darus Sholihin di Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Indonesia, ya. Ya, dan sekaligus masih diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, khususnya di ya Jawa Barat, lebih khusus lagi di Kota Depok ini, terutama kepada pemuda-pemudi yang mungkin terjerumus kepada ya minuman keras ini, hendaknya segera menghentikan dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecanduan minuman keras. Dan kepada yang belum ya minum, ya mudah-mudahan tidak tertarik, mudah-mudahan tidak terpesona, tergiur, ya, dengan minuman keras tadi, karena begitu besar dosa yang dikatakanlah dilakukan oleh pelaku minuman keras. Mudah-mudahan ya pengajian pada hari ini betul-betul bermanfaat sehingga kita menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.